Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Mulyani. Hari ini saya akan membahas mengenai hambatan intelektual kognitif, hambatan mental, dan kesulitan belajar spesifik. Oke, lanjut. Hambatan mental ada empat yang akan dibahas, yakni satu definisi, dua klasifikasi, tiga penyebab, terus empat karakteristik. Kemudian kesulitan belajar spesifik juga empat. Ada definisi, penyebab, karakteristik, dan macam-macam. Kemudian hambatan mental. Hambatan mental itu adalah anak tunagrahita. Bisa disebut dengan anak tunagrahita. Anak tunagrahita sendiri adalah anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan dari segi mental intelektualnya di bawah rata-rata normal, sehingga anak tersebut itu mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karena memerlukan layanan pendidikan yang khusus. Kemudian klasifikasinya, yakni yang pertama itu tunagrahita ringan atau DBL. Anak tunagrahita ringan pada umumnya tampang atau kondisi fisiknya itu tidak yang ada yang berbeda dengan anak normal lainnya. Hanya memiliki IQ antara kisaran 50 sampai dengan 70. Kemudian anak tunagrahita sedang atau imbecil, dari kondisi fisiknya adalah sudah dapat dilihat, tapi ada sebagian anak yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini rata-rata mempunyai IQ itu antara 30 sampai dengan 50. Kemudian yang ketiga adalah tunagrah atau idiot. Ini termasuk sangat rendah intelijensinya karena dia tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat termasuk dalam kelompok mampu rawat atau IQ mereka itu rata-rata di bawah 30. Dalam kehidupan sehari-hari mereka itu membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian penyebab hambatan mental. Yang pertama itu faktor internal. Yang pertama, kemudian satu, maternal malnutrition atau malnutrisi pada ibu. Hal ini disebabkan biasanya selama kehamilan ibu itu tidak memperhatikan pola makan yang sehat. Kemudian keracunan, konsumsi zat-zat berbahaya antara lain kokain, tembakau, alkohol saat hamil, sehingga itu mengakibatkan terjadinya kerusakan pada plasma inti janin. Kemudian yang ketiga, kerusakan pada otak saat bayi lahir. Itu dikarenakan oleh penggunaan alat bantu lahir dan lahir prematur. Kemudian eh, yang keempat, panas yang terlalu tinggi akibat infeksi tipes atau cacar. Kemudian yang kelima, infeksi pada ibu, misalnya rubella. Kemudian gangguan pada otak, misalnya tumor otak, anoksia, depresi oksigen, infeksi pada otak, heterope, heterop, hidrosepalus atau mikrosepalus. Kemudian gangguan fisiologis seperti Down syndrome atau setinism. Kemudian ada faktor eksternal, yakni satu, radiasi, misalnya dari sinar X atau nuklir. Kemudian pengaruh lingkungan dengan kebudayaan, misalnya anak yang dibesarkan dengan lingkungan yang buruk, dengan kasus-kasus abusif, penolakan, atau kurang stimulasi yang ekstrim. Kemudian karakteristik dari hambatan mental itu sendiri. Ini yang pertama itu fisik atau penampilan.
hampir sama dengan anak normal. Kemudian kematangan motorik lambat, koordinasi gerak kurang, anak anak tunagrahita berat dapat biasanya kelihatan. Kemudian yang intelektualnya itu sulit mempelajari hal-hal akademik. Kemudian anak tunagrahita ringan itu biasanya kemampuan belajarnya tinggi. Taraf paling tinggi itu taraf anak normal usia 12 tahun dengan IQ antara 60 sampai dengan 70. Kemudian anak tunagrahita sedang kemampuan belajarnya memiliki ini setara dengan anak normal 7,8 tahun, IQ antara 30 sampai dengan 50. Kemudian anak tunagrahita berat kemampuan belajar itu setara dengan anak normal 3 sampai dengan 4 tahun dengan IQ di bawah 30. Kemudian pada hasil observasi anak terlihat berbakat dalam hal seni. Kemudian sosial dan emosinya, bergaul dengan seseorang yang mudah dekat dengannya, suka menyendiri, mudah dipengaruhi, mudah kurang dinamis, kurang pertimbangan atau kontrol diri, kurang konsentrasi, kemudian mudah dipengaruhi, tidak dapat memimpin dirinya sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang keempat, lamban belajar atau slow learner. Rata-rata prestasi belajarnya itu selalu rendah, terlambat dalam menyelesaikan tugas akademik, tangkap pembelajarannya itu lambat. Kemudian yang tahap kedua, kesulitan belajar spesifik. CLG mengemukakan bahwa kesulitan belajar itu menunjukkan pada kelompok kesulitan belajar yang manifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, bernalar, atau kemampuan dalam bidang studi matematik. Biasanya faktor yang menyebabkan itu yang pertama itu dari faktor genetika. Gen itu dapat menentukan, dapat mempengaruhi fungsi otak yang berkaitan dengan bahasa. Kemudian faktor neurobiologi, perbedaan atau disfungsi dalam struktur atau fungsi otak, terutama di bagian otak-otak yang berkaitan dengan pemrosesan bahasa, memori, dan keterampilan kognitif lain. Kemudian kekurangan gizi. Banyak menyatakan bila pada awal pertumbuhan seorang anak sangat kekurangan gizi, keadaan itu akan mempengaruhi perkembangan saraf utamanya, dan tentunya itu akan membawa dampak yang kurang baik dalam proses belajar anak tersebut. Kemudian faktor lingkungan, anak-anak yang tumbuh dengan lingkungan yang stimulasi kognitifnya kurang, kurangnya akses terhadap buku atau kurangnya akses terhadap pendidikan, dukungan pendidikan, lebih mungkin mengalami gangguan lain juga bisa berupa kepedihan hati, tekanan keluarga, dan kesalahan dalam menangani anak sendiri. Ini kemudian karakteristiknya, kaku dalam gerakan, sulit untuk melakukan gerakan seperti berjalan, melompat, berlari, ataupun melempar. Sulit melakukan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan otot kecil untuk menggerakkan jari-jari dan pergelangan. Kemudian mengikat tali sepatu, dapat mendengar tapi tidak memiliki kesulitan menerapkan dalam beberapa dimensi seperti memori, pentahapan, dan memadukan. Dapat dilihat, namun mereka itu mengalami kesulitan dalam diskriminasi visual dari huruf dan kata.
gangguan pemusatan perhatian, termasuk perilaku hiperaktif, impulsif, tidak dapat berkonsentrasi, dan tidak dapat mengatur atau menata tingkat aktivitas sesuai dengan kebutuhannya pada saatnya. Kemudian macam-macam. Ini yang pertama ada disgrafia atau pekerjaan menulis. Itu jarang menikmati pekerjaan menulis dan berespons negatif pada kegiatan menulis. Kemudian tulisan tangan itu tidak mudah dibaca, mengalami kesulitan ketika menyalin instruksi dari papan tulis, berbicara dan tulisan di kertas, jarang menyelesaikan tugas menulis. Kerjaan menulis itu kurang terorganisir dan sulit untuk diikuti. Lemah dalam tata bahasa atau tanda baca sering hilang. Di menulis itu tidak menyatu dan terarah. Ide tidak mudah terekspresikan dan tulis dengan baik. Pekerjaan menulis itu sering sulit untuk dimengerti, lemah dalam mengeja huruf, dan sering berlawanan atau terbalik. Kemudian disleksia atau membaca. Bingung dengan kata-kata dengan huruf, sehingga sering kehilangan letak ketika membaca. Kemudian menggunakan jejak tangan. Kesulitan ketika membaca diam, perlu menggunakan mulut atau berbisik saat membaca, tidak senang membaca yang enggan, membaca dengan lambat dan hati-hati. Banyak kata yang diganti, dihapus atau dikarang dan dibuat sendiri. Tidak dapat membaca sepintas atau menatap sejenak berkenaan dengan informasi. Sudah dapat menceritakan kembali bagian dari sebuah cerita dan keterampilan tradisi itu lemah. Kemudian disgrafia atau berbicara. Keterampilan artikulasi itu lemah, kemudian kesulitan dalam berbicara, banyak menggunakan kata seru dan ragu-ragu seperti ekspresi verbal itu lemah, kemudian keterampilan tata bahasa lemah, lupa banyak kata, dan sering tidak dapat mengingat apa yang akan dikatakan, dan kosakata itu lemah. Kemudian keterampilan perilaku, seringkali hiperaktif, jarang melakukan tugas sesuai waktu yang dibutuhkan, sering keluar kelas dan tidak mengikuti aturan atau rutinitas, sangat mengikuti kata hati dan impulsif, sangat tidak terorganisir, jarang berpikir sebelum melakukan sebuah tindakan, ceroboh dan mudah teralihkan untuk perhatiannya, tidak tahan dengan pembatasan. Kemudian keterampilan membuat keputusan itu sangat lemah sehingga sering terlambat dan mudah untuk frustasi. Kemudian keterampilan sosial atau Asperger syndrome, memiliki kesulitan membina hubungan baik dengan teman atau memiliki teman, tapi yang lebih mudah, jarang diterima oleh teman sebaya sehingga sering berdebat dengan teman sebayanya dan tidak dapat menerima tanggung jawab dengan baik. Kemudian dihindari teman sebayanya dan sering dicemooh atau diganggu dengan ejekan, sering menuntut keadaan yang menyenangkan segera, kemudian selalu berusaha menarik perhatian, tidak suka mengikuti rutinitas dan aturan, serta cenderung tantrum. Kemudian yang keenam, keterampilan pemahaman, keterampilan artikulasi lemah, kesulitan dalam berbicara, dalam menggunakan kata seru dan ragu-ragu seperti kemudian ekspresi verbal itu lemah. Keterampilan tata bahasa itu juga lemah, lupa dalam banyak kata, sering tidak mengingat apa yang akan dikatakan, dan kosakata juga lemah. Kemudian yang ketujuh, keterampilan motorik, kaku dan sering mengalami kecelakaan atau jatuh. Koordinasi fisik yang lemah, kayak misalnya yang kaku, lemah dalam keterampilan motorik halus,
seperti dalam seni, pekerjaan menulis, menyalin, dan sebagainya. Tidak mampu memegang pensil, pena, krayon, gunting, kubis dengan baik, dan memperhatikan kelemahan koordinasi motorik kasar selama olahraga dan istirahat sering jatuh. Kemudian yang ke-8, matematika atau diskalkulia. Ciri-cirinya jarang dapat mengurutkan angka, persamaan, dan rumus dengan cepat. Tidak dapat memungkinkan menguasai mental matematika. Perhitungan seringkali tidak akurat dan banyak kesalahan pengertian, seperti memilih operasi hitung yang salah, sering gagal membedakan plus dan bagi X dan lain sebagainya. Sulit mengerti konsep matematika itu sendiri, jarang menggunakan cara matematika dengan cepat secara oral. Dan dalam pekerjaan menulis tidak dapat mengingat fakta matematika. Meskipun saat ini banyak anak yang tidak menghafal fakta matematika dalam matanya dan tidak dapat mengerjakan soal matematika yang cerita. Sekian itu presentasi dari saya mengenai hambatan mental dan juga uh, kesulitan belajar spesifik. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.